Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma ya Rabb, lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu, wa ilaika ya Rabb yarji'ul amru kulluhu, sirruhu wa alaniyatuhu. فأهل يا رب أنت أن تحمد وأهل يا رب أنت أن تعبد وأنت يا رب على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على من به ترجى شفاعته يوم القيامة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله جل وعز في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu, jamaah majelis berzikir, jamaah majelis mengenang 40 hari berpulang ke rahmatullahnya, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, almarhum almarhumlah Bapak Suwardi bin Sukama atau yang kami di Cilandak biasa sebut Kang Dedi atau Bapak Dedi, sekaligus mendoakan kepulangan almarhum. Kita doakan semoga almarhum di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, guru kami Al-Mukarram Ustaz Al-Haj Ainin, Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Hanafi, Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Hafaz Hadi Harun, Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Ali Ahmad, Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Mahali Hamali. Asatidzah yang lain mohon maaf, saya tidak menyebutkan namun tidak mengurangi taklim dan hormat kami. Wa akhusu bidzikar keluarga besar almarhum almarhumlah Bapak Suwardi bin Sukama, istrinya, anak-anaknya, dan keluarga besarnya. Dan syukur sekali lagi kita haturkan kehadiran Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenang 40 hari berpulang ke rahmatullahnya almarhum sekaligus mendoakan 40 hari perjalanan panjang ini dimulai oleh almarhum. Pintunya adalah kematian. Al-mautu bab wa kullun nas dakhilu. Kematian itu bagaikan pintu. Semua orang pasti akan melalui pintu tersebut. Kalau sudah datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Nasib seseorang ketika sudah beranjak ke perjalanan panjang menuju kampung akhirat, di persinggahan pertamanya kuburan amat sangat bergantung dari amal perbuatan yang pernah dia lakukan dulu di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik, di alam kuburnya dia akan mendapatkan perlakuan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya. Termasuk almarhum, nasib peruntungannya amat sangat bergantung dari amal solehnya ketika dulu dia masih hidup. Masyaallah muslimin,
Ketika putri terkasihnya Rasulullah Fatimah Zahra itu meninggal, yang mengusung jenazahnya ke pekuburan itu orang-orang hebat. Di antaranya adalah suaminya sendiri, menantunya Rasulullah, Rabi Khulafa'i Ar-Rasyidin, Khulafa' Ar-Rasyidin yang keempat, Sayyidina Ali, Raihanatay Rasulillah, dua cucu kesayangan Rasulullah, Hasan dan Husain, dan sahabat besar Mu'az ibn Jabal, Abu Dzar Al-Ghifari. Itu dia empat orang ini yang mengusung jenazahnya ke pekuburan. Walamma wada'u ala syafi'il qabr, ketika jenazahnya sudah diletakkan di pinggiran kuburan, ini sahabat Mu'adz ibn Jabal ini nunjuk kuburan, lalu dia ngomong sama kuburan. Kata Mu'adz ibn Jabal, ayuhal khabar, atadri manil lati ji'na biha ilaih. Dia ingin membanggakan bahwa orang yang diusung saat itu untuk dikebumikan bukan orang sembarangan. Lalu dia mengatakan, innaha bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zaujatu Ali al-Murtada, Ummu al-Hasan wal Husain. Sambil menunjuk kuburan dia mengatakan, kuburan, antum tahu nggak jenazah siapa yang saat ini kami usung untuk kami kebumikan? Dengan bangganya sahabat ini mengatakan, ini adalah putri kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra. Ini adalah istri dari Rabi Khulafa'i Ar-Rasyidin, menantu Rasulullah, orang yang sangat cerdas, kata Rasulullah. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku, kata Rasul, kotanya ilmu, Ali adalah tempat masuknya. Bukan orang sembarangan. Ibu dari dua cucu kesayangan Rasulullah, Hasan dan Husain. Seakan dia membanggakan, ini bukan orang sembarangan. Perlakukan dia dengan istimewa. Subhanallah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hadir saat itu sami'u nidaan minas sama. Mereka mendengar suara seakan-akan keluar dari kuburan, terdengar jelas oleh mereka semuanya yang ada di pekuburan yang mengusung jenazahnya putri kesayangan Rasulullah Fatimah Zahra. Apa kata kuburan? Kata kuburan, ma'ana maudi'u hasabin wala nasab, wa innama ana maudi'ul amal as-salih. La yanju minni ahad illa man kathura khairuhu wa khalusa amaluh. Apa kata kuburan? Kuburan mengatakan, ma'ana maudi'u hasabin wala nasab. Saya ini akan memperlakukan seseorang tidak berdasarkan keturunan siapa dia. Mau apapun pangkatnya, mau apapun jabatannya, mau siapapun orang tuanya, saya tidak peduli itu semuanya. Wa innama ana maudiul amal as-shalih. Saya akan memperlakukan seseorang berdasarkan amal solehnya. Mau dia putrinya Rasulullah, mau dia istrinya dari Sayyidina Ali, mau dia ibu dari dua cucu kesayangan Rasul, saya tidak peduli, kata kuburan. Saya hanya akan memperlakukan seseorang berdasarkan amal soleh. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari bautatul qabr, himpitan kuburan, kecuali, kata kuburan ini, dia mengatakan yang terdengar oleh semua orang, kecuali orang yang kathura khairuhu wa khalusa amaluhu. Tidak ada yang bisa selamat kecuali orang yang banyak amal solehnya dan ikhlas dalam beramal. Itu kata kuburan. Subhanallah. Almarhum pun akan diperlakukan sama. Dia tidak peduli siapa orang itu. Kalau dia banyak amal solehnya, itulah yang akan menyelamatkan almarhum. Maka sahabat Utsman ibnu Affan, kalau sudah diceritakan tentang kuburan, nangisnya itu subhanallah. Maka sahabat-sahabat itu sampai heran, zakarnaka ya Utsman al-jannata wan nar wa lam tabki wa zakarnaka al-khabar wa qad bakaita anta. Kata sahabat-sahabat, wahai sahabat kami Sayyidina Utsman, ketika kami ingatkan engkau tentang surga dan neraka, engkau tidak pernah menangis. Tapi tatkala kami ingatkan engkau tentang kuburan, wa qad bakaita anta, engkau menangis. Hatta ballat lihiyatuhu,
sampai jenggotnya itu basah-basah Sayyidina Utsman. Masyiral muslimin, Sayyidina Utsman lalu mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Utsman mengutip hadis Rasulullah, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad ay ashaqqu minhu. Kata kuburan, kata hadis yang dikutip oleh Sayyidina Utsman, kuburan adalah persinggahan pertama di perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Pintu masuknya tadi kematian. Nanti ada kiamat. Nanti ada mahsyar. Nanti ada mizan. Nanti ada hisab. Nanti ada sirat. Ujungnya itu ke surga dan ke neraka. Perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Persinggahan pertamanya adalah kuburan. Maka Sayyidina Utsman mengutip hadis Rasulullah. Kuburan katanya awwalu manzilin min manazilil akhirah. Persinggahan pertama di perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Kalau seseorang di persinggahan pertamanya sudah selamat, menemui banyak kemudahan, bisa dipastikan katanya perjalanan setelahnya dia akan banyak menemui kemudahan. Begitu sebaliknya, kalau di kuburan dia sudah celaka, maka bisa dipastikan perjalanan panjang setelahnya orang ini akan banyak menemui kesulitan. Sekali lagi, kuburan persinggahan pertama. Seseorang akan diperlakukan oleh Allah berdasarkan amalannya. Masyiral muslimin, buat almarhum, udhkuru mahasina mautahu. Sebut-sebut kebaikan orang yang sudah meninggal. Wa kufu an masawi. Kalau ada salah dan kekeliruannya, tidak usah dibicarakan. Ayo kita bicarakan kebaikan almarhum. Kami tinggal di Cilandak. Subhanallah, tadi sudah disebutkan oleh Al-Ustaz Al-Hajj Hanafi. Saya ini termasuk, dan keluarga besar saya juga termasuk dekat dengan almarhum Bapak Suwardi bin Sukama atau Kang Dedi. Di banyak munasabah, apalagi maulid, dia pasti datang. Subhanallah, dia kalau datang ke tempat kami nggak pernah lenggang dia orang. Kalau bahasa Betawinya katanya orangnya bares. Ya bares. No. Subhanallah. Ini Kang Dedi. Dia nggak pernah lenggang. Mudah-mudahan sekali lagi almarhum di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Maka malam hari ini dari Cilandak, dari tetangga-tetangganya, dia tahu orang ini adalah orang yang baik, datang hadir untuk ikut mendoakan. Istakthir minan nas min du'ail khair fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu lah. Banyak yang berdoa, ada 40 ini. Doa kita insya Allah akan langsung tembus ke arah surga. Ada orang di dalam buku Mukhtar bin Hajjul Qasim, hampir setiap sore itu datang ke pintu kuburan, nggak masuk. Datang ke pintu kuburan, angkat kedua tangannya, berdoa dengan 4 kalimat, habis itu pulang. Kira-kira orang sini ada nggak yang setiap sore datang ke pintu kuburan? Sampai pintu kuburan dia mengucap assalamualaikum ya ahla diyar, kemudian dia berdoa dengan 4 kalimat. Anasallahu wahsyatakum wa rahima ghurbatakum wa tajawaza an sayyiatikum wa qabila hasanatikum. Habis itu dia pulang. Setiap hari cuma datang berdoa dengan 4 kalimat itu. Anasallahu wahsyatakum. Semoga Allah menghibur kengerian kalian di alam kubur. Rahimah ghurbatakum. Semoga Allah merahmati, menyayangi kalian di alam kubur. Tajawaz an sayyiatikum. Semoga Allah mengampuni salah dan dosa kalian di alam kubur. Wa qabila hasanatikum. Semoga Allah menerima kebaikan-kebaikan antum ketika antum dulu masih hidup. Masyiral muslimin. Habis itu dia pulang. Tapi kan yang namanya manusia ada alfanya juga. Iya. Suatu hari dia nggak pergi ke pintu kuburan. Subhanallah. Walamma jannal lail, ketika datang malam, begitu dia akan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidurnya, bainal yaqdhati wan naum, antara sadar dengan tidak sadar, atahu khalqun katsir.
Seakan-akan ada sejumlah orang datang di depan rumahnya. Kalau bahasanya dulu, kami almarhum lah saya Habib Ali bin Abdul Rahman, dia mengatakan orang ini di demo. Siapa kira-kira yang demo? Yang ngedemo orang mati. Kita di demo sama orang hidup aja kira-kira bagaimana? Subhanallah, udah ngeri. Ini orang mati. Lalu ditanya, mana antum? Kalian ini semua siapa? Wa madza hajatukum? Mau ada apa nih ribut-ribut di depan rumah saya? Subhanallah. Apa jawaban orang-orang yang orang ini antara sadar dengan tidak sadar? Orang ini mengatakan yang di luar itu kayak orang timur, dia mengatakan, nahnu min ahlil maqabir. Kami adalah penghuni kubur. Awadtumuna bil hadaya. Kami terbiasa mendapatkan hadiah dari engkau. Tapi sore hari ini saya tidak mendapatkan hadiah. Maka dia datang mau ngapain? Minta hadiah. Subhanallah. Itu doa yang kita panjatkan. Kalau hari Jumat itu nggak pernah khotib itu seakan sebetulnya sih doanya sih mau lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Sebetulnya doanya sih li'amatil muslimin, tapi nggak pernah ditinggal doa itu. Subhanallah. Masyaallah muslimin. Mudah-mudahan sekali lagi dengan doa yang kita panjatkan, almarhum di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan almarhum saya katakan, ya Allah orangnya bares. Itu saya lihat tadi Al-Quran ada tasbihnya, cakep nggak kira-kira? Subhanallah. Mungkin akan disimpan baik-baik itu. Subhanallah. Saya sudah niat, saya mau bawa tasbihnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedekah buat almarhum di alam kubur. Aisyah pernah membeli jariyah. Jariyah itu budak perempuan. Nah, begitu dibeli dia bebaskan. Tapi budak tersebut yang sudah dibebaskan oleh Aisyah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tetap ingin ikut bersama Sayyidah Aisyah. Tinggal sama Rasulullah, tinggal sama Aisyah. Subhanallah. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innaha min ahlin nar. Budak perempuan yang baru saja dibebaskan oleh Aisyah istrimu ya Rasulullah, dia akan menjadi penghuni neraka. Subhanallah. Jadi Jibril membisiki ya Rasulullah. Maka dengan berat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh perempuan tersebut meninggalkan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari rumah Rasulullah dibekali oleh Sayyidah Aisyah beberapa butiran kurma. Jelasnya perempuan tersebut berduka karena harus meninggalkan rumahnya Rasulullah dan bersama istrinya Sayyidah Aisyah. Di tengah jalan, subhanallah la haula wala quwwata illa billah. Dia kehausan, dia kelaparan, tapi dia dibekali kurma. Begitu dia akan memakan kurma tersebut, ternyata dia didatangi oleh seorang pengemis yang meminta belas kasihnya untuk diberikan butiran-butiran kurma yang akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia lapar, tapi ada orang yang meminta. Kalau di dalam Islam dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia lebih mengutamakan orang lain meskipun dia sendiri butuh. Akhirnya kurma tersebut diberikan kepada orang yang kelaparan tadi. Subhanallah. Nah, setelah dia berikan, masyaallah muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Ya Rasul katanya, jemput jariyah yang tadi engkau suruh keluar dari rumahnya. Suruh jemput lagi. Nah, kenapa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadinya memang dia min ahli nar, tapi dengan sodakoh yang dia bayarkan, kurma yang dia hajatkan tadi, subhanallah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah la haula wala quwwata illa billah. Itu sedekah. Kang Dedi ini sekali lagi orangnya bares. Mudah-mudahan sedekah yang pernah dirasakan oleh masyarakat Cilandak, mungkin oleh masyarakat sekitar, mengantarkan almarhum untuk diperlakukan istimewa di alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslim, ini buat kita semuanya. Ayo kita belajar.
Saya hitung-hitung umurnya tadi. Beda cuma 3 tahun dengan saya. Dia kelahiran 63, saya kelahiran 66. Saya 55 tahun. Nah, maka dia 58 tahun. Belum 60. Saudara Nabi belum usia pensiun. Belum 60. Tapi itulah ajal. Kalau sudah datang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Belum lama kita dikejutkan dengan, mungkin antum juga dapat ya videonya itu. Ketua MUI Kota Tangerang lagi rapat kerja, duduk di bangku, cuma ngusap-ngusap dada, lagi rapat kerja. Namanya Kiai Haji Edi Junaidi. Gampang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawanya. Ini sebuah pembelajaran buat kita semuanya. Jangan-jangan malam hari ini kita kumpul di sini, besok orang-orang kumpul di rumah kita. Kita kan nggak tahu. Ya, mudah-mudahan sih jangan. Akhir-akhir ini saya senang untuk menyampaikan pengalaman seorang perempuan yang namanya Dia Harimah. Seorang pekerja di rumah sakit, sekian lama dia bekerja, sekian sering dia menemani orang-orang yang dalam sakaratul maut. 2019 dia menuliskan pengalamannya menemani orang-orang yang sakaratul maut di rumah sakit. Nasihatnya terakhir, ayo beramal soleh. Sakaratul maut itu ada. Sakaratul maut itu bisa begitu mengerikan. Tapi sakaratul maut kadang-kadang begitu menyenangkan. Tergantung dari amal seseorang. Kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman, waja'at sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Pasti datang sakratul maut. Meskipun kita lari dari sakratul maut. Dia menuliskan pengalamannya. Artinya apa? Sakratul maut ketika datang tergantung dari amalan kita semua. Dia tulis satu-satu. Ada orang yang sakratul mautnya katanya sulit, menakutkan, mengerikan. Keluarganya nggak tahan katanya. Maka ditalkinkan supaya akhir ayatnya itu kalimatut tauhid la ilaha illallah. Tapi sekali dibimbing kalimatut tauhid la ilaha illallah, setiap kali keluar kalimat itu dari mulutnya yang keluar adalah duit saya mana? Duit saya mana? Terakhir orang ini membelak-belakan matanya, melotot matanya sambil mengatakan selamatkan duit saya. Di situ dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bisa jadi dia selalu bertaamul dengan duit, berinteraksi dengan duit, mau halal mau haram dia udah nggak peduli. Subhanallah. Ada lagi kata Dia Harimah, seorang perempuan susah juga sakaratul maut. Maka keluarganya ini supaya sakaratul maut ini gampang tenang, diputarkan video bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi begitu diputarkan video bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dia berteriak-teriak, matikan! Ganti dengan kidung-kidung Sunda. TikTok. Begitu diganti dengan kidung-kidung Sunda, tangannya bergerak-gerak seperti orang yang joget. Di situ dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kira-kira nanti kita minta di stylin apanya? Jangan-jangan jalan. Bang Muhammad minta setelin apa, ayat Quran atau lagu dangdut kira-kira. Subhanallah. Ada seorang PSK katanya. PSK itu pekerja seks komersial kalau bahasa halusnya. Kalau bahasa yang lamanya Subhanallah. Dulu ketika dia menggait konsumennya, pelanggannya dia suka pakai susu. Mengerikan. Kalau udah malam katanya teriak-teriak, nggak ada suster jaga itu yang berani menemaninya sendirian. Dari kejauhan, dari wajahnya itu seperti ada bercak-bercak cahaya, tetapi berbau mistis, berbau sihir. Karena dia sudah bersyirkah dengan jin, dengan setan. Ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, hampir dari semua rongga-rongga terbuka yang ada di tubuhnya, matanya, hidungnya, telinganya, kubulnya, duburnya mengeluarkan bau busuk yang begitu anyir. Na'udzubillah. Tapi ada seorang perempuan, begitu dia akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia minta pakaikan saya jilbab. Begitu jilbabnya terpakai, di situ dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kira-kira nanti ketika sakaratul maut datang, kita lagi ngapain?
Yang tukang mancing mungkin lagi. Gantung dari kita semua. Saya punya kawan guru, orang tuanya itu subhanallah, ya Ustaz. Kalau Jumat nggak pernah tidak menyampaikan khutbah. Meninggalnya kapan? Meninggalnya setelah khutbah kedua selesai. Biasanya kalau sudah khutbah kedua itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Biasanya habis wala dzikrullahi akbar aqimis shalah, maka mukimnya Allahu akbar. Begitu wala dzikrullahi akbar aqimis shalah, di situ dia jatuh, di situ dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Husnul khatimah. Man asya ala syai' mata alaih. Bagaimana kita hidup, biasanya begitu nanti kita akan mengakhiri hayat kita semuanya. Ayo, supaya kita diperlakukan istimewa oleh Allah di alam kubur, beramal soleh yang bisa menyelamatkan kita di antaranya 4. Muhafadzatus shalat, ayo jaga sembahyang kita semuanya. Lakukan secara berjamaah. Apalagi kalau subuh, usahakan untuk tidak pernah ketinggalan sembahyang subuh secara berjamaah. Man shalla as-subha fi jamaah, faka'annama qama al-laila kullah. Yang sembahyang subuhnya berjamaah seperti dia melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Yang kedua, baca Al-Qur'an. Saya mau tanya, banyakkan mana antum baca Al-Quran dengan baca postingan yang mampir di handphone antum? Saya yakin antum baca handphone. Ada orang baca postingan handphone itu dari diri duduk berbaring. Baca Quran aja bisa di handphone. Padahal Al-Quran ini kalau doa orang-orang yang khatmul Quran itu Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Itu artinya Al-Quran di dunia kalau jadi teman akrab kita, qarin itu teman dekat. Dibaca, ditadaburi, diamalkan. Lihat buah. Wa fil qabri munisa. Wa fil qiyamati syafi'a. Wa 'ala sirati nura. Wa minan nari sitran wa hijab. Paling tidak itu. Bermula dari Al-Quran di dunia, berakrab-akrablah dengan Al-Quran. Nanti di kuburan dia akan menjadi penghibur kita. Di hari kiamat dia akan menjadi penolong kita. Di titian jembatan Shiratal Mustaqim dia akan jadi lampu lentera. Ketika ada jilatan api neraka, dia akan menjadi tameng, satar yang menghalangi kita dari jilatan api neraka. Yang ketiga yang tadi, yang sering dilakukan oleh almarhum. Ayo bayarkan sedekah. Ayo bayarkan sedekah. Dan yang terakhir adalah kasratul tasbih. Berbanyak berzikir, bertasbih, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat kita semua. Kita doakan almarhum Bapak Suwardi bin Sukarma atau Kang Dedi. Mudah-mudahan di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan, istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir malam hari ini mendoakan almarhum, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tilkamiyati wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina